Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Preti Fitriasari. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki bab yang ketiga, yaitu networking pada VirtualBox. Nah, jadi di sini teman-teman kita masih berkaitan dengan Debian dan Ubuntu Administration Server. Nah, kita langsung saja melihat materi-materi apa yang kita pelajari di bab 3 ini. Nah, di sini terdapat 9 materi untuk kita pelajari di networking pada VirtualBox ini, teman-teman. Dimulai dari yang pertama, yaitu reset MAC address, lalu yang kedua network mode net, yang ketiga net versus net network, yang keempat praktek net network, yang kelima bridger network, yang keenam host only network. Lalu yang ketujuh disable Windows Firewall, dilanjut ke 8 ada internal network part 1, lalu yang terakhir atau yang ke-9 yaitu internal network part 2. Nah, di sini terdapat 9 materi yang akan kita pelajari di bab 3 ini ya teman-teman. Nah, sebelum kita belajar tentang VirtualBox, teman-teman sudah tahu belum apa itu MAC address? Jadi, MAC address itu adalah singkatan dari Media Access Control ya teman-teman. Jadi, maksudnya apa sih? Maksudnya adalah alamat unik yang diberikan kepada perangkat jaringan untuk identifikasi secara manual, teman-teman. Nah, kemarin kan kita di bab 2 sudah membuat 3 server Ubuntu, teman-teman. Jadi, berhubung saya memasuki bab 3, lalu yang bab 3 itu harus memakai virtual box yang versi 6. Jadi, saya membuatnya lagi dengan judul Ubuntu SP dan Ubuntu Modul SP Clone. Jadi, yang pertama terdapat Ubuntu Modul SP. Nah, di sini saya default, di dalamnya saya tidak apa-apakan. Lalu yang kedua itu clone, berarti Ubuntu. Yang Ubuntu Modul SP Clone saya ini duplikat dari Ubuntu Modul SP yang saya buat default ya teman-teman. Oke teman-teman, di materi networking ini kita dapat menghubungkan virtual mesin ke internet, virtual mesin ke laptop atau komputer kita, dan virtual mesin ke virtual mesin lainnya ya teman-teman. Maka dari itu, untuk mempraktekkan networking, ini ketiga MAC address kita tuh harus berbeda-beda. Nah, tadi kan saya membuatnya hanya 2, yang default dan clone. Jadi, kedua server Ubuntu itu tidak boleh memiliki MAC address yang sama. Jadi, nanti kita akan mereset MAC address pada kedua server Ubuntu tersebut. Nah, kita langsung saja masuk materi yang pertama, yaitu reset MAC address. Kita lanjut virtual komputernya terlebih dahulu. Lalu di sini pastikan teman-teman sudah membuat server Ubuntu-nya terlebih dahulu, jadi bisa mempraktekannya. Lalu Ubuntu Modul 3 ini di sini kan terdapat 2. Nah, 2 ini tidak boleh memilih net address yang sama. Jadi untuk kita biar bisa lanjut langkahnya, kita akan mereset kedua meta address yang ada pada server Ubuntu tersebut. Jadi kita klik kanan, setting. Nah, teman-teman klik network. Nah, teman-teman klik yang advanced. Nah, di sini main address-nya tuh yang pertama. Lalu kita klik OK. Lalu kita ke clone yang Ubuntu SP Clone. Kita klik kanan, setting. Nah, ke network lagi. Nah, kalau sudah kita klik kanan, klik OK. Nah, kita harus mereset MAC address-nya. Soalnya biar beda ya. Lalu klik kanan,
setting, ke network, lalu pencet advance. Nah, di sini kan ada tombol biru tuh, lalu kita klik, lalu klik OK. Nah, otomatis di situ MAC address-nya sudah berubah ya teman-teman. Kita ulang lagi, klik setting, ke network, lalu kita ubah lagi, klik OK. Nah, di sini kedua MAC address-nya di server Ubuntu ini sudah berbeda. Nah, materi yang pertama cukup sampai di sini. Kita lanjut materi yang kedua. Jadi di sini kita lanjut materi yang kedua ya teman-teman, yaitu simulasi net pada VMware. Sebelum teman-teman mempraktekkan network mode net, jadi teman-teman harus mempelajari simulasi pada virtual mesin terlebih dahulu. Nah, di simulasi net pada virtual ini virtual mesin kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu net dan fungsi dari net itu sendiri. Jadi net itu merupakan singkatan dari network address translation ya teman-teman. Nah, net ini memiliki fungsi yang digunakan untuk menerjemahkan IP publik ke privat ya teman-teman, ataupun sebaliknya dari IP privat ke IP publik. Jadi server kita atau virtual mesin kita ini akan diterjemahkan ke IP publik melalui internet yang terhubung pada laptop kita atau laptop kita. Nah, kita akan melihat di virtual mesin yang sudah kita buat sebelumnya ya teman-teman. Kita akan mempraktekannya. Sebelum caranya, klik kanan, setting, lalu klik network, lalu teman-teman di sini klik yang nah, jika sudah klik OK, lalu yang satunya juga ke setting, ke network. Nah kita klik OK. Nah, langsung saja akan meruningnya ya teman-teman. Saya merunning yang bentuk modul 3, bukan yang modul SP, bukan yang modul clone. Kita start seperti biasa. Di sini nanti kita disuruh login teman-teman. Kita masukin aja username. Nah, di sini kita akan melihat apakah laptop kita sudah mendapatkan akses internet atau belum. Maka untuk itu kita akan klik perintah. Di sini kita enter, lalu kita ketik ping. Nah teman-teman, setelah kita ketik ping, lalu kita ketik google.com. Ketik google.com, lalu kita enter. Di sini kita mendapatkan IP ya teman-teman. Kita langsung saja ketik command prompt, lalu setelah itu kita ketik ping, kita masukkan IP address yang kita dapat di virtual mesin yang tadi. Lalu klik enter. Nah, di sini kita menunggu hasilnya teman-teman.
kita ulang ya teman-teman, kita ketik lagi karena di sini belum muncul timeoutnya. Kita enter. Nah, di sini sudah muncul timeoutnya. Kita tunggu ya teman-teman. Apabila kualitas video maupun penjelasan yang saya sampaikan kurang maksimal, mohon maaf ya teman-teman. Oh, di sini baru muncul timeoutnya teman-teman. Lalu kita ke kontrol panel. Lalu setelah itu teman-teman klik yang network. Setelah itu ke network and setting shader. Lalu yang kita klik sensor the adapting setting. Nah, teman-teman di sini klik yang VirtualBox host only internet. Ketik klik dua kali. Lalu klik yang details. Nah, di sini mendapatkan IP address-nya. Nah, tadi pada virtual machine kita mendapatkan IP address Nah, di sini IP address-nya sudah berbeda teman-teman. Jadi kedua IP address pada kontrol panel dan virtual machine tidak bisa saling berkomunikasi karena sudah jelas IP address-nya sudah berbeda. Nah, pembahasan yang kedua cukup sampai sini. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga. Kita sudah memasuki materi yang ketiga, yaitu node versus node dialogs ya teman-teman. Jadi kita akan melihat cara kerjanya terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat gambar jika menggunakan node. Jadi teman-teman menggunakan virtual machine ini akan langsung terhubung ke hidden interface ya teman-teman. Langsung ke hidden interface, di mana setelah hidden interface baru terhubung ke internet. Nah, di sini akibatnya kedua virtual machine ini akan mendapatkan IP address yang sama, di mana yang satu ini mendapatkan IP address 10.0.2.15, lalu yang kedua 10.0.2.15. Nah, sebelum terhubung internet ini, jika kita menggunakan node, kita terlebih dahulu ke hidden interface ya teman-teman. Jika kita memiliki IP address yang sama, maka kedua virtual machine ini tidak bisa berkomunikasi karena memiliki IP address yang sama. Nah, tapi jika menggunakan node network, di sini kita akan membahasnya. Jika menggunakan node network yang teman-teman ini, kita terlihat bahwa kedua vendor mesin ini memiliki IP address yang berbeda. Karena sebelum terhubung ke interface kedua vendor ini, kedua vendor mesin ini terhubung dahulu ke switch ya teman-teman. Namun switch ini adalah switch yang tidak biasa. Ini switch yang tidak terlihat. Jadi kita tidak bisa melihat switch ini.
Nah, karena kedua virtual mesin ini terhubung dahulu ke switch, maka kedua virtual mesin ini memiliki IP address yang berbeda, di mana yang pertama memiliki IP address 10.0.2.15, lalu yang kedua memiliki IP address 10.0.2.7 ya teman-teman. Setelah terhubung ke switch, maka virtual mesin ini akan terhubung ke internet. Karena IP kedua virtual mesin ini berbeda, jika kita menggunakan network, kita dapat berkomunikasi. Jadi seperti itu perbedaannya. Nah, di sini kita sudah masuk ke aplikasi VirtualBox-nya ya teman-teman. Lalu kita mengesetting terlebih dahulu. Klik kanan ke setting network. Nah, di sini ada NAT. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita klik yang kedua. Nah, di sini kita klik setting. Lalu klik network tutup NAT. Nah, di sini kita klik OK. Nah, kita klik. Lalu di sini kita klik start. Lalu kita tunggu. Nah, di sini kita ketik IP address. Di sini klik kanan setting. Lalu di sini kita nanti dulu ya teman-teman. Salah, kita ke file, yang klik atas. Lalu kita ke network. Oke teman-teman, kita klik kanan setting, lalu ke network. Di sini kita ganti menjadi NAT network ya.
dulu ya teman-teman. Lalu kita klik setting untuk kita ke tools, kita import plus, lalu kita ke network, file, klik network. Oke. Setting, klik network. Di sini kita ganti setting ke net ada. Dede, lihat ya, ada petasan. Dede. Dede, lihat deh. Dede, lihat ada petasan. Di sini kita ketik IP address, kita enter. Tunggu ya teman-teman. Kita ketik klik klien, klien 3, enter. Kita ketik IP address,
kita ketik sudo dh client, enter. Kita ketik sudo dh client min rn sudo dh client Nah, di sini kita sudah memasuki materi yang ketiga, yaitu Bridger Network ya teman-teman. Jadi, apa sih itu Bridger Network? Jadi, teman-teman simak saja pembahasannya. Nah, di sini sudah terdapat simulasi Bridger Network. Di sini sudah terdapat gambar ya teman-teman. Jadi, ini pembahasan materi yang kelima. Kurang lebihnya ini simulasi dari brain network itu sendiri ya teman-teman. Jadi brain network itu pada sebelumnya RedRaw itu pada video sebelumnya RedRaw itu masih bergantung pada hidden interface ya teman-teman. Hidden interface laptop kita atau host kita, dimana dia akan mendapatkan IP yang asal-asalan atau IP yang gak jelas atau mendapatkan IP yang random. Nah, sedangkan dia menyesuaikan internet yang terhubung pada laptop kita. Jadi, virtual mesin kita ini IP-nya menyesuaikan pada internet yang terhubung pada laptop kita atau hotspot kita. Jadi di sini nanti kita akan mendapatkan IP yang identik atau yang sama ya teman-teman. Contohnya 92120 dengan 192.168.20.34. Jadi virtual mesin ini menyesuaikan ya teman-teman. Oke, teman-teman kita langsung saja praktekkan ke virtual mesinnya saja. Nah, kita ke kontrol panel. Di sini kita klik network and internet, network and setting. Kita klik. Di sini kalian bisa klik sesuai internet yang teman-teman pakai. Saya ini tuh memakai wifi, jadi saya klik wifi, details. Nah, ini IP-nya.
kita ke close, kita klik close. Kita klik close. Nah, di sini kita sudah memasuki materi yang keenam, yaitu host only network. Jadi, nanti di sini saya akan memberi gambar simulasi untuk host only network. Di sini sudah saya menyiapkan gambar simulasi host only networknya. Jadi dari materi sebelumnya, node network itu masih bergantung pada hidden interface ya teman-teman, yang terhubung pada host OS ya, host OS. Namun materi host only network ini tergantung pada host only interface, di mana keduanya bisa saling berkomunikasi antara host OS dan virtual machine. Ini bisa saling berkomunikasi dan akan mendapatkan IP yang sama ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja buka kontrol panelnya. Kita buka kontrol panel. Di sini kita klik network and internet, network and setting. Setelah itu kalian klik yang virtual box host only internet. Nah, di sini kita klik. Di sini kita cek view-nya ya, teman-teman. Teman-teman. Nah, kita klik file, lalu setelah itu teman-teman bisa klik yang host network manager. Lalu setelah itu file, nah manager, close, klik close. Setelah itu sebelum running kita setting, klik setting, network, adapter, lalu klik OK. Nah, setelah sini kita masukkan username sama password ya. Sini klik sudo dia client, sudo dia client,
C3 enter. Network and setting. Klik 2 kali. Dan IP-nya kita ke close. Ada orang gila. Ada orang gila. Ada orang gila. Iya, ada orang gila. Ya udah, diundi. Kemudian di sini kita coba ping 192 tadi 192 168 yang kita dapat tadi di kontrol pan sampai Nah, di sini kita tidak akan berhasil karena pada dasarnya disable rivalnya ini kita belum diaktifkan. Jadi ini soal kita ini terlindung, kita pingnya di comment from saja. Nanti akan muncul outputnya dan itu artinya berhasil. Jadi seperti itu penjelasan tentang host only adapter. Nah, di sini kita akan masuk pada pembahasan yang ke-7, yaitu disable Windows Firewall. Saya akan memberitahu cara menonaktifkan Windows Firewall supaya kita bisa ping di virtual mesin. Nah, sebelumnya kan kita sudah ping di sosmed from atau di SOS ke virtual mesin dan hasilnya tidak ini TTL
atau berhasil. Tapi ketika di virtual machine host kita tidak bisa karena alasannya Windows firewallnya belum diaktifkan. Ya, nanti teman-teman bisa mengaktifkannya di kontrol panel ini. Saya lupa merekamnya. Nah, tapi ini seperti ini. Kita klik System and Security, Windows Default Firewall. Nah, seperti ini. Ini sebelum dimatikan seperti ini. Tadi saya sudah matikan. Ini sebelum. Nah, ini sudah aktif kembali. Setelah itu kita coba ping. Setelah di ping kita matikan lagi seperti ini ya. Nah, kita sudah memasuki materi yang terakhir yaitu internal network. Tapi di sini saya akan membagikannya menjadi dua part yaitu part 1 dan part 2. Lalu di sini saya mempunyai simulasi gambar untuk simulasi internal network ya teman-teman. Jadi penjelasannya adalah di mana sebelumnya kita gambar untuk simulasi internal network, kita sudah membahas di sambal Windows Firewall akan membuat host kita bisa diping ke host ya teman-teman, atau laptop yang kita gunakan. Sekarang kita akan membahas internal network, di mana di sini ada dua part internal, terdapat dua part internal, part 1 dan part 2. Sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah internal network. Di sini saya sudah menyiapkan simulasi internal network ya teman-teman. Bagaimana simulasi internal network ini? Seperti teman-teman jika atau quiz menggunakan network tipe dengan network, maka tidak akan berurusan dengan host OS. Jadi internal network ini digunakan untuk menghubungkan sesama virtual machine ya teman-teman. Jadi jika virtual machine 1 menggunakan internal network, begitu juga dengan virtual machine 2 menggunakan internet. Keduanya akan bisa saling berkomunikasi melalui switch virtual yang tidak kelihatan atau tidak bisa dilihat ya teman-teman. Ini yang mana switch ini merupakan internet network virtual machine, yang mana switch ini merupakan network virtual machine. Jadi switch ini merupakan network virtual machine. Di sini saya langsung aja menggunakan dua virtual file. Nah, di sini kita ganti settingannya. Sebenarnya ini kita ganti settingannya ke internal network. Cuma kalau misalkan kita menghubungkan ke yang internal network itu kan nanti berhenti di tengah jalan, akan berhenti dalam proses akan loginnya. Nah, di sini kita ketik internal 1, lalu di sini kita ketik internal 1. Lalu nanti kalau sudah diketik kita klik OK. Terasa. Nah, yang satunya juga sama kita setting ke network, lalu klik OK. Lalu kita start. Ini kita power off dulu ya. Nah, ini kita start. Kita tunggu ya.
Kita tunggu ya teman-teman. Nah, nanti di sini ini akan berhenti. Atau ini meminta IP dari DHCP server. Nah, tetapi IP server ini tidak akan memberi. Ini artinya gagal ya teman-teman, tidak berhasil. Nah, yang satunya juga akan sama gagal. Nah, cara itu kita ke power off dahulu ya. Kemudian nanti ini kita harus mengganti settingannya yang install network. Nah, ini kita ganti settingannya, jangan yang internal network, soalnya nanti akan berhenti seperti tadi network. Di sini saya akan ganti red ke adapter saja dengan internal network. Yang ini juga sama, diganti settingannya. Kemudian kita start dulu. Nah, ini sebentar ya teman-teman, sebentar. Yuk kita klik setting, kita cek ulang. Ini setting ulang biar sama ya, adapter saja. Nah, jika sudah sama dua-duanya, terus kita start aja. Mama, ini ayah minum yang buat sekolahan apa? Diri. Buat tepung. Diri lagi. Tepung. Lagi lah. Wih. Ayah kan berdiri terus. Nanti tadi di sini gagal ya teman-teman, pas proses mau login seperti ini. Tadi yang pakai internal network itu gagal. Nah, jika sudah diganti harusnya ini sudah bisa. Ini juga sudah bisa kan? Sudah tidak berhenti lagi. Berarti ini berhasil ya teman-teman. Kenapa? Kita ketik ya sudo DH klien.
Nah, seperti ini. Hapus enggak. Ulang. Berdiri. Apa? Berdiri. Mohon maaf ya, ini kompannya lumayan nge-lag sedikit, jadi lama gitu. Kita enter, kita ketik password. Di sini yang di bagian DHCP 4 ini ada titik 2, itu nanti kita hapus ya teman-teman. Diganti dengan no ya teman-teman, no. Kemudian yang di bawahnya kita enter. Ntar menyamakan dengan yang DHCP itu yang di atasnya biar lurus. Di sini kita ketik address. Titik 2, terus kita masukkan IP yang kita buat sendiri. Di sini kita ketik. Ini contohnya seperti yang tadi gambar yang di awal ya teman-teman. Jika sudah, kita klik CTRL, terus CTRL-Y, terus enter. Nah, di sini udah. Nah, terus kita ketik. Sebentar teman-teman, ini alamat. Ini kita melakukan 2 konfigurasi ya teman-teman, tidak hanya satu. Cuma ini tidak bisa sedua layarnya gitu. Jadi ini kita terpaksa bolak-balik ya teman-teman. Misalnya ketik address. Masukkan IP. Nah, jika sudah, ini saya ketik ulang IP address. Lalu kita ketik subnet,
Sudonet Play Apply. Sudonet Play Apply. Yang di ini kita ketik Sudonet Play. Oke teman-teman, saya kira sudah cukup. Jadi seperti itu pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.